Halo semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin dadar gulung. Ini adalah makanan tradisional, salah satu jajanan pasar kesukaan aku yang isinya unti kelapa, rasanya legit banget, pokoknya manis, enak. Oke, langsung aja langkah pertama aku akan bikin unti kelapanya. Untuk bahannya udah aku siapkan 250 gram kelapa parut, 1 lembar daun pandan, 130 gram gula aren, 30 gram air bening, lalu ada setengah sendok teh garam. Langkah pertama kita cairkan dulu ya gula arennya menggunakan 30 gram air bening, lalu ini ditambahkan garamnya. Selanjutnya kita nyalakan api kompornya dan ini dicairkan dulu ya supaya tidak menggumpal. Nah, setelah cair seperti ini, kita masukkan kelapa parutnya. Aku menggunakan kelapa parut setengah tua ya, jadi tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Lalu tambahkan daun pandan, ini kita potong-potong dulu supaya lebih wangi lagi. Nah, ini diaduk-aduk sampai tercampur merata. Diaduk terus sampai menyusut, sampai tidak terlalu basah. Supaya manisnya makin legit, aku akan menambahkan setengah sendok makan gula pasir. Tapi kalau nggak suka terlalu manis, yang sedang aja nggak usah ditambahkan lagi ya. Dan aku juga menambahkan 1/4 sendok teh vanili. Ini supaya rasanya lebih wangi lagi. Jadi ada daun pandan dan vanili juga ya, aku gunakan. Nah, ini udah jadi unti kelapanya atau biasa disebut enten kelapa. Kita matikan apinya dan disisihkan dulu ya. Selanjutnya kita akan bikin adonan tepungnya. Bahan-bahannya aku menggunakan 250 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka, 1 bungkus santan instan, 1 butir telur. Untuk pewarnanya aku menggunakan pasta pandan dan juga pewarna orange. Dan ada air sebanyak 550 ml ya. Oke, langsung aja kita campurkan semua bahan. Tambahkan garam 1/4 sendok teh aja ya supaya tambah gurih. Nah, ini untuk santannya juga bisa diganti dengan santan asli. Untuk airnya disesuaikan dengan takaran ya. Selanjutnya tuangkan air secara perlahan sedikit demi sedikit sambil diaduk supaya tidak terlalu bergerindil ya. Jadi mudah larut, nanti akan mudah untuk mengaduknya. Di adonan ini aku juga menggunakan vanili bubuk sekitar 1/4 sendok teh ya, tadi lupa nggak aku rekod. Nah, ini aku akan beri pasta pandan secukupnya aja dulu. Nanti jika dirasa kurang hijau, kita tambahkan lagi sesuai selera kita. Nah, ini rasanya masih pucat ya warnanya, jadi aku tambahkan lagi pasta pandannya. Nah, ini aku juga tambahkan 2-3 tetes pewarna orange. Tujuannya itu agar kita mendapatkan warna hijau yang alami. Jadi seperti kita menggunakan pewarna dari daun pandan asli ya. Jadi warna hijaunya nanti tidak terlalu mencolok. Oke, selanjutnya kita akan saring dulu supaya lebih halus dan tidak bergerindil. Nah, ini adonannya sangat bergerindil ya, karena ada telurnya juga, jadi susah untuk larut. Kalau udah selesai disaring, kita tambahkan 1 sendok makan minyak sayur. Diaduk kembali ya secara perlahan sampai adonannya tercampur merata.
Ini adonannya bagus banget ya, sangat halus karena tadi kita saring dulu dan tidak terlalu encer, tidak terlalu kental juga. Jadi teksturnya udah pas. Selanjutnya kita masak di teflon yang udah dipanaskan sebelumnya. Gunakan api kecil cenderung ke sedang, tapi jangan terlalu besar ya apinya supaya tidak gosong. Cara memasaknya sama seperti kita membuat kulit risol. Jadi kalau permukaannya sudah kering, ini juga udah bergelembung, kita bisa cek seperti ini ya. Kalau udah kering langsung aja kita angkat. Panaskan lagi teflonnya, kalau udah panas kita tuangkan kembali adonannya. Jadi harus benar-benar panas ya teflonnya. Nah ini udah jadi, kita skip aja. Hasilnya sebanyak ini. Sekarang kita akan menggulung dadar gulungnya ya. Ini aku juga udah menggunakan sarung tangan plastik karena ini udah mateng. Jadi tidak ada proses pemasakan lagi ya. Sekarang tinggal digulung aja. Nah, untuk cara menggulungnya, ini bagian kasarnya di luar dan bagian yang halus di dalam seperti ini ya, supaya tidak pecah dan juga nanti hasilnya lebih cantik. Nah, caranya seperti ini aja ya, sama persis seperti kita membuat risol. Oh iya, ngomong-ngomong risol, dari tadi siapa nih yang udah pernah nonton video aku bikin risol? Itu enak banget, bener-bener kulitnya sangat lembut. Cocok banget digunakan untuk isian apa aja, terutama untuk isian risol mayo atau robot, itu enak banget ya jadinya. Untuk linknya nanti aku akan cantumin di pojok kanan atas, atau bisa dicek di kolom deskripsi ya. Nah ini balik lagi ke dadar gulungnya, udah selesai aku lipat, jadinya sebagus ini ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Jadi bagian yang halus kita letakkan di bagian dalam. Lalu diisi dengan unti kelapanya. Ini aku beri sebanyak 1 sendok makan. Oke, kita akan ratakan dulu supaya nanti besarnya sama, jadi tidak besar sebelah. Nah ini kita lipat seperti amplop, lalu tinggal digulung. Oke, ini udah selesai. Dari satu resep ini aku menghasilkan 16-17 pieces gitu ya, aku lupa. Dan ini juga takaran unti kelapanya itu udah pas banget kalau mau menggunakan 1 sendok makan. Jadi tidak kurang dan tidak lebih. Jadi pas banget ya kalau kita bikin itu pas banget isiannya. Jadinya nggak mubazir. Ini bisa banget dijadikan untuk ide jualan atau hanya sekedar pengen bikin cemilan di rumah, bingung cemilan apa. Kali ini kita bikin yang berbeda. Nah ini udah selesai semuanya aku buat. Ini hasilnya sangat cantik sekali ya. Tekstur dari kulitnya juga sangat cantik. Dan ini akan aku tunjukkan kalau misalkan penggunaan teflonnya tidak panas. Ketika kita menuangkan adonan dia akan halus seperti ini ya. Jadi tidak cantik. Biasanya kalau dadar gulung itu motifnya memang seperti ini. Seperti sarang lebah. Oke langsung aja kita akan cek untuk dalamnya. Nah di sini akan aku potong satu ya. Ini dia isiannya, cantik banget ya, banyak juga. Ini aku pakai sekitar 1 sendok makan penuh, jadi full gitu ya isiannya. Dijamin anak-anak bakalan suka. Oke, sekian dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah menonton, dan jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe.